Ini pertanyaan saat membuat konstitusi, ya, apakah tidak ada hambatan? Ini saya tidak membaca tentang seperti apa hambatan-hambatannya. Yang kita baca adalah bahwa konstitusi ini mendapatkan persetujuan dari semuanya. Tapi yang jelas bahwa keberadaan Nabi Muhammad SAW ketika tiba di Madinah, itu beliau kan bisa menyatukan antara Aus dan Khazraj yang tadinya ini berperang. Ini dua suku besar Arab yang ada di Madinah, Aus dan Khazraj, dua kekuatan utama, penduduk asli situ. Ya, tokoh-tokohnya masuk Islam. Dan loyalitasnya kepada Nabi Muhammad, ditambah kaum Muhajirin. Sehingga di sini kalau dalam bahasa negosiasi, bargaining positionnya cukup kuat kaum muslimin. Karena memang seorang pemimpin itu harus memiliki basis yang kuat. Kalau tidak kuat basis kepemimpinan itu, maka akan goyah. Itulah rahasianya. Maka diantaranya kita memahami hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-a'immatu fi Quraisy, para pemimpin itu di kalangan Quraisy. Para pemimpin itu di kalangan Quraisy, kata Nabi. Apa maksudnya? Karena pada waktu itu kalangan Quraisy, pertama, dia memiliki kedudukan yang terhormat di kalangan masyarakat Arab, satu, karena sebagai orang-orang yang memelihara Ka'bah. Yang kedua, jaringannya luas, disegani. Walaupun kita di Cilacap juga disegani semuanya, alhamdulillah. Setiap hari makan segar, disegani, ya, segani. Sehingga kata Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy. Wallahu alam. Di antara faktor ini juga berdampak kepada apa? Kepada kemudahan di dalam membuat dan menetapkan konstitusi ini. Karena ini satu. Yang kedua, karena inti konstitusi itu memberikan keadilan kepada semuanya, sehingga tidak ada resisten. Tidak ada yang resisten. Karena keadilan untuk semua dan semuanya dijamin, dilindungi. Kalau sekiranya orang-orang Yahudi di kemudian hari mereka mengikuti dan setia kepada perjanjian itu, sebenarnya mereka aman di Madinah. Tapi mereka berkhianat, mereka mencederai, kemudian mereka bahkan ingin membunuh Nabi. Bukan hanya ingin, sudah perencanaan, sudah tinggal jatuhin batu, Nabi keluar. Nah, itu yang membuat mereka kemudian enyah dari Madinah. Jadi karena keadilan yang ada dalam konstitusi itu, sehingga resistensi tidak dijumpai. Dan pemimpin tertingginya adalah Rasul. Ada satu klausul yang menegaskan bahwa beliau adalah sebagai kepala negaranya. Ketika terjadi perselisihan, ya, di luar yang telah disebutkan ini, maka famaradduhu ilallahi wa rasulihi, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi al-marja'iyatul ulya, sandaran tertingginya itu adalah Allah dan Rasulnya. Ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Rasul real secara de facto dan de jure pemimpin negara yang juga dipimpin oleh wahyu Nabi kita Muhammad, oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam menjalankan kepemimpinan beliau kata para sahabat, kami tidak pernah melihat orang yang lebih banyak musyawarahnya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, musyawarah. Cara musyawarah bagaimana? Itu teknis. Tapi yang penting musyawarah itu harus ada. Apakah dikumpulkan semuanya? Ya, kalau orangnya nggak banyak nggak apa-apa. Tapi kalau jutaan dikumpulin, mana yang muat? Maka ada perwakilan. Itu juga teknis. Barakallahu fiik. Gitu, Pak. Cukup?